Selamat datang di video trip ke Jepang part 2. Akhirnya tayang juga. Dimana kita akan ngelanjutin nih ngajakin kalian menjelajah Kyoto lebih dalam. Terus kemudian kita bakal ngajakin kalian ke Kawaguchiko, lihat Gunung Fuji sambil skuteran. Dan terakhir muter-muter di kota Tokyo. Nggak lupa kita breakdown juga total biaya yang kita habisin di Jepang tuh kemana aja. Buat yang belum menonton part satunya, cek aja video di kolom deskripsi atau di card bagian atas kanan, dimana kita jelasin lengkap banget untuk penerbangan, visa, JR Pass, dan lain-lain. Oke, cek aja dulu di situ. Hari kedua explore Kyoto, kita itu langsung set destinasi ke Sanenzaka dan Ninenzaka. Berangkat keluar hotel dari jam setengah 6 pagi, dan emang harus pagi banget kalau nggak mau kebagian ramainya pas di lokasi ya. Jadi enaknya di Jepang, akses transportasi umum tuh emang gampang dan dekat. Ini kita ke halte cuma 5 menitan jalan kaki udah nyampe. Dan tarif bisnya di Kyoto ini sekali naik tuh 230 yen, ya setara 24-25 ribu rupiah. Ya lumayan juga ya, tapi emang nggak bisa sih ya kalau kita mau bandingin naik bis Transjakarta yang cuma 3.500 rupiah udah jadi teman. Beda sih, kita naik bis dan semua orang beneran turun di halte yang sama. Apa itu? Dan ini dia, kita sudah sampai di Sanenzaka. Jadi jalanan di sini tuh terkenal banget ya sebagai destinasi wisata. Perhatiin deh, kanan kirinya itu bangunan-bangunan tradisional Jepang yang katanya juga udah terkenal dari zaman dulu, zamannya samurai-samurai. Fun fact-nya, ternyata itu di sini ada 3 nama jalan, yaitu Ichinenzaka yang berarti One Year Hill, Ninenzaka Two Year Hill, dan Sanenzaka Three Year Hill. Kalau detail ceritanya kalian baca sendiri aja di Google ya, gue panjang kalau jelasin itu sih. Langsung aja nih kita datengin spot utamanya di Ninenzaka, yaitu Yasaka Pagoda. Jadi kita udah sampai Ninenzaka ya. Ninenzaka ini terkenal banget, jadi jalanannya kelihatan ada pagodanya di belakang. Tapi di sini tuh banyak banget yang berhenti pada foto-foto. Kita pun kalau mau foto harus bergantian. Dan kadang pun mobil juga lewat. Jadi ya gitu deh. Walaupun rame banget, kita tetap nggak patah semangat harus foto terbaik di spot ini karena udah jauh-jauh dari Indonesia ke sini, bayarnya mahal, masa sih nggak bisa dapat foto bagus? Dan akhirnya ya kita dapat sih. Kelar foto-foto di Yasaka Pagoda, kita mulai kelaparan dan segeralah kita ke Starbucks yang terkenal banget di sini. Menariknya, Starbucks ini tuh didirikan di sebuah rumah yang udah direnovasi dan umurnya 100 tahun lebih. Untuk menu Starbucksnya sih mirip-mirip ya kayak yang di Indonesia, cuma beda lokasi aja dan beda antriannya bos. Panjang betul. Buat kalian yang mau nyobain kesini, semangat ya, jangan putus asa dengan antrian panjang. Itu sering terjadi di Jepang. Kita lanjut nih ke Kiyomizu-dera Temple yang lokasinya nggak jauh dari Starbucks tadi. Sekarang jam 10, udah makin siang dan makin rame guys. Semua tadi kita datangnya pagi-pagi. Lihat nih seramai apa. Wow, dan ternyata emang udah rame banget juga di sini. Oh ya, di Jepang itu ada yang disebut temple dan shrine. Bedanya kalau temple itu untuk agama Buddha, kalau shrine itu untuk agama Shinto. Tapi kalau ditranslatein semua ke bahasa Indonesia, temple dan shrine sama-sama kuil. Kiyomizu-dera ini ternyata dibangun dari tahun 778 yang direstorasi kemudian masih bertahan hingga saat ini. Yang paling mencolok itu warna merah menyalanya dari semua bangunan-bangunannya yang ada di sini. Mulai dari gerbangnya, pagodanya, menaranya, dan emang dipertahanin dari dulu banget. Untuk tiket masuk ke sini, satu orang dewasa 400 yen ya sekitar 40.000-41 ribuan. Lagi-lagi bos, tempat wisatanya rame banget padahal ini weekday tapi turisnya luar biasa banyak. Menurutku sih yang paling menarik dari Kiyomizu-dera ini adalah wooden stage-nya yang gede banget, dimana banyak orang itu datang emang ya untuk berdoa atau sekedar jalan-jalan karena kepo sama tempat ini dan pengen foto-foto juga ya kayak kita gitu sih, turis ya. Tapi emang bagus banget sih di sini walaupun rame dan kelihatan jelas daunannya semua warna merah karena emang kita kesini pas musim gugur. Ini salah satu hal yang nggak pernah kita lihat sih kalau di negara tropis. Maaf ya katro.
Oh iya, terakhir sebelum arah keluar kita juga ketemu sama Otowa no Taki, yang katanya kalau ditranslatein ke bahasa Indonesia itu air yang murni, dan menurut kepercayaan mereka kalau minum dari air ini itu bisa memperpanjang umur dan keinginannya bisa terkabul. Waktu pun sudah tengah hari nih dan kita mulai lapar bos. Akhirnya kita kembali ke kota Kyoto dan random aja nemu spot asik di pinggiran Kamo River. Bisa bersih dan bening gitu ya sungainya. Terus kita maju dikit pun ketemu sungai kecil lagi nih yang bersih dan bening juga. Bahkan ada burung heron yang nongki santai di tengah-tengah sungai. Ada satu hal yang harusnya bisa kita tiru nih buat di Indonesia, area khusus smoking. Di Jepang warganya cukup tertib, nggak sembarangan ngerokok di tempat umum, sehingga pas kayak di tempat-tempat wisata itu kita nggak keganggu sama yang pada ngerokok gitu kan. Cakep sih, ini salah satu yang bisa dicontoh harusnya kalau di Indonesia. Nah untuk makan siangnya kita itu ngedatengin Nishiki Market yang katanya di sini bisa nyari seafood Jepang yang fresh dan enak di Kyoto. Tapi padahal Kyoto kan nggak mepet laut ya, kok bisa ya? Kita udah sampai Nishiki Market, sekarang kita pertama nyobain crab stick. Kita makan. Rasanya crab. Harga satu piece-nya 400 yen ya, sekitar 40.000. Pokoknya kalau dikonversiin ke rupiah ya kayaknya bakalan mahal-mahal terus ya. Jualannya di sini tuh beragam banget, nggak cuma fresh food, ada souvenir shop, cafe, resto dan lain-lain. Dan kita nyobain salah satu restonya di sini. Cuma maaf nih guys, nggak kita rekam pas di restonya, udah kelaparan. Nah kita itu makan seafood di sini 2 porsi habisnya 3.916 yen. Ya kalau dirupiahin 400 ribuan. Ya lumayan juga, tapi yang bikin kita agak greget tuh ini pas kita nyoba makan di sini kurang mantep gitu loh rasanya. Gimana menurut kalian yang udah pernah ke Nishiki Market? Emang makanannya yang paling enak tuh di toko apa sih, kok kita nggak nemu ya? Kita jangan ikut arus ke kiri, kita harus Sama ke sekali kanan. nggak buka map nih. Nggak Iya, tahu Gion di mana. tahu aku kayak nih. Malamnya kita jalan-jalan nih ke Gion. Sebenarnya nggak malam banget sih, jam 5 sore baru jalan. Tapi emang udah segelap itu, udah lewat waktu maghrib juga. Jarak dari hotel kita ke Gion sekitar 19 menit jalan kaki. Selain ngirit budget, jalan kaki di sini emang nyaman sih. Cuacanya juga dingin jadi nggak bakalan keringetan. Di Gion sendiri kita cuma ngelewatin jalanan Hanamikoji, di mana kita bisa ngeliat rumah-rumah tradisional Jepang lagi di kiri kanannya. Di jalanan ini juga populer dengan resto-resto bagus, enak, dan katanya harganya juga lumayan. Kita nggak nyobain soalnya belum lapar dan emang belum nemu resto label halal di Gion sih. Sekali 2 kali kita ngeliat geisha di sini, cuma ada aturannya. Di sini kalau ngeliat geisha nggak boleh heboh asal foto. Mereka kan juga manusia biasa yang punya privasi. Anyway, di Gion emang asik banget suasananya. Jalan kaki berdua-duaan berasa lagi pacaran. Puas ngelilingi Gion, kita lanjut ke Yasaka Jinja Shrine yang lokasinya pun gak jauh dari sini. Begitu masuk ke dalam kawasannya, kita langsung disambut sama satu bangunan dengan ratusan lampion yang cakep banget. Di sebelahnya terlihat Haiden atau offering hall di mana banyak yang lagi pada berdoa dengan kepercayaannya mereka. Kita sih ngeliatin aja soalnya gak paham. Pas di Jepang kita juga suka merhatiin mobil-mobil yang ada, ngeliatin mana nih mobil yang sama yang ada di Indonesia. BTW di sini tuh banyak banget Alphard, bener-bener ada di mana-mana dan banyak juga yang jadi taksi. Iseng lah kita googling harganya berapa sih kalau di Jepang, dan ternyata harganya cuma 8,7 juta yen atau sekitar 915 juta untuk tipe termahal. Sedangkan kalau di Indonesia harga Alphard tipe termahal itu 1,67 miliar. Suka ngiri sih emang kalau lihat harga kendaraan di Jepang yang jauh lebih murah daripada di Indonesia. Oh ya, tapi di sini kita nggak ketemu sama Avanza Xenia ya. Ada benderanya Indonesia. Wah, aku mau fried rice. Akhirnya kita nemu resto halal Indonesia nih, namanya sama-sama. Buat menuju ke restonya kita perlu ngelewatin jalan kecil ini dulu, terus ntar nyampe deh di restonya. Jauh-jauh ke Jepang, ujung-ujungnya makan masakan Indonesia juga. Berdua. Ya, wah, hangat. Oh, langsung ditaruh dulu. Permisi. Hah? Dari Indonesia ya? Dari Indonesia. Ya. Yang favorit apa? Semuanya enak.
Kalau nggak ada jangan bayar ya. Nasi goreng. Dasar dari kemarin. Jadi ternyata tuh banyak juga restoran-restoran di Jepang yang berada di gang-gang seperti ini. Salah satunya ini sama-sama restoran asal Indonesia. Jadi ownernya asalnya Sumatera Barat, Padang, tapi lama tinggal di Australia. Terus habis itu pindah ke Jepang dari tahun 85. Menarik. Oke, kita udah turun di Fushimi Inari Station. Salah kereta. Jadi pelajaran pagi ini adalah nama keretanya sama, tapi ada yang lokal dan ada yang ekspres ternyata guys. Fushimi Inari, Fushimi Inari. Sedikit cerita tentang Fushimi Inari Shrine. Jadi kuil ini adalah salah satu kuil Shinto yang terkenal dan besar di Kyoto, dan paling dikenal banget nih dengan ribuan torii gates-nya. Nah, menurut kepercayaan Shinto, kuil ini didedikasikan untuk Inari yang menurut mereka dianggap sebagai God of Rice yang messengersnya itu berupa rubah. Makanya di sini kalian bakal banyak banget ketemu patung-patung rubah. Let's go. Oh ya, jangan lupa untuk datang ke sini pagi hari banget ya, biar nggak keramaian di Fushimi Inarinya. Kita aja nyampe Fushimi Inari tuh jam 6:30, kondisi pun udah banyak wisatawan yang datang ke sini. Tapi masih belum terlalu ramai banget sih, makin siang makin ramai pastinya. Dan akhirnya kita sampai nih di Torii Gates-nya. Torii Gate ini adalah gerbang-gerbang berwarna merah yang disusun rapat. Masing-masing Torii Gate ini adalah hasil donasi perorangan atau perusahaan dari zaman dulu hingga sekarang. Pasti teman-teman juga sering lihat spot ini kan kalau nonton video apapun yang relate tentang Jepang, karena emang sebagus dan se-instagramable itu sih tempatnya. Untuk akses ke sini pun gampang banget kok, naik kereta ataupun bis semua ada aksesnya. Geret koper. Aduh, kamera aku mau jatuh. Gimana? Kita mau kemana lagi? Ke Tokyo. Tokyo. Setelah dari Fushimi Inari, kita langsung balik ke hotel, check out, lanjut ke Kyoto Station untuk terusin perjalanan kita ke Tokyo. Nah, pas sampai Kyoto Station ini kita cukup kebingungan di awal karena stasiunnya tuh gede dan rame banget. Sempat bingung mau beli tiket Shinkansen ke Tokyo tuh gimana caranya. Nanya petugas di stasiun juga nggak semuanya langsung paham bahasa Inggris, jadi kadang harus campur bahasa isyarat dan bilang Tokyo Shinkansen gitu-gitulah. Nah, sebelum naik Shinkansen, enaknya beli Ekiben dulu nih. Ekiben itu satu set makanan lengkap dengan nasi, sayur, lauk yang siap makan pas di kereta. Kata orang-orang di internet ini tuh wajib banget dicobain nih makan Ekiben sambil perjalanan naik Shinkansen. Selain itu harganya juga cukup murah kok, berdua habis 2.210 yen aja. Dapat satu set makanan lengkap yang bikin kenyang banget. Nah, keretanya Shinkansen tuh persis banget sama yang sering kita lihat di film-film atau video-video YouTube nih. Tapi Indonesia nggak kalah keren loh. Sekarang kan kita juga punya WUS. Kita juga udah pernah nyobain naik kereta cepat WUS dan keren banget juga keretanya. Nggak kalah dong sama yang di sini. Taruh aja di situ. 次の電車駅は名古屋です。10席お待たせいたしました。12時1分間、お乗り
Total durasi perjalanan ke hotel kita di Tokyo kurang lebih sekitar 2 jam 40 menit. Perjalanannya terbilang nyaman banget karena kereta cepat ini tuh minim banget goyangannya, smooth dan halus banget yang kita rasain di dalam keretanya. Padahal kecepatan keretanya bisa sampai 300 km per jam bahkan lebih loh. Makan Ekiben pun enak-enak aja nih di dalam kereta, nggak goyang-goyang. Akhirnya kita sampai di Tokyo. Alhamdulillah perjalanan kita belum selesai karena kita harus berhenti di stasiun Shinagawa untuk pindah kereta menuju ke Roppongi, sebuah daerah di mana hotel kita berada. Kita sampai di sini sekitar jam 3 sore. Tokyo, kita udah di Roppongi. Mau ke Shibuya Sky. Mulutnya kering. Ini. Hey. Good evening. How are you? Good. Okay. Two people. What are you doing? Cooking or something. Jujur nih kakaknya emang agak kocak ya, nggak tahu nih pas kita dateng tuh mereka malah ketawa-ketawa aja tapi menyambut kita dengan ramah dan ada satu orang yang emang lancar ya fasih berbahasa Inggrisnya. Kita nih nyoba gyumon dan cara makannya tuh ya udah arengnya ditaruh tengah-tengah situ langsung ada exhaustnya yang nyedot asapnya ketika kita masak dan cuaca kan lagi dingin ya ketika kita dideketin situ tuh jadi anget banget. Dan beginilah suasana restonya, pelanggannya tuh datang silih berganti dan emang rata-rata yang kesini pasti muslim ya. Seringnya ketika kita ke restoran halal tuh emang rame, kebetulan ini nggak yang sampai ngantri banget. Tapi menurut gua kalau nih misal jadi pengusaha di Jepang nih ya, buka resto tuh restoran halal bakalan rame deh kayaknya nih ya. Dan ini dia makanannya, ada daging sapi, daging ayam, dapat sayuran, minumnya ginger ale, terus kemudian nasi, saus dan bakarnya di atas itu. Makan malam di sini habisnya tuh 7.600 yen. Kalau dirupiahin ya sekitar 812.000. Lumayan nih, ini salah satu makanan yang paling mahal nih selama kita di Jepang. Tapi kalau boleh bandingin nih ya, 812.000 kalau di Indonesia udah dapet makan makanan di restoran yang fancy gitu nggak sih? Ya tapi lagi-lagi ini beda lokasi bos, nggak bisa disamain apple to apple. Tapi kesimpulannya makan di sini tuh enak banget rasanya, top marko top ya walaupun emang harganya segitu ya, tapi worth it banget sih nyobain makan di sini. Hari ke berapa nih? 5 ya? Masih 5. Tadi pagi kita masih di Kyoto, sekarang kita sudah di tetangganya Tokyo, dibalik-balik ya. Tokyo kan dibalik. Jam 18.45. Ini pohon kuning berlampu. Dan kita mau ngelihat Shibuya Scramble. Habis itu kita naik ke atas ke Shibuya Sky itu atas ini kayaknya dia. Ya, kita sengaja sih Shibuya Sky-nya malam-malam. Soalnya kalau malam tuh view-nya pasti cantik kan, lampu-lampu. Soalnya kemarin kita yang di Osaka apa namanya? Umeda Sky Building kita udah yang kayak siang-siang gitu kan dari atas ngeliat view-nya. Itu miring ya. Mohon maaf Bapak. Oh iya. Ini keren banget jembatannya di atas buat pejalan kaki ngelewatin semua jalan di bawah. Keren ya? Tapi ini cuma ada di Tokyo, kemarin di Osaka kita nggak nemu. Welcome to the real metropolis nih, Tokyo. Vibes-nya itu bener-bener beda banget sama Osaka atau Kyoto. Di sini tuh langsung kerasa padet banget orang-orangnya. Dan tahu nggak kalian kalau Tokyo Metropolis termasuk Chiba, Yokohama, Saitama dan lain-lain area di sekitarnya merupakan metropolis terpadat nomor 1 di dunia dengan populasi sebesar 40 juta orang di tahun 2023. Makanya kerasa banget nih di sini jauh lebih rame orang-orangnya. Walaupun begitu padat, gue jarang ngelihat kemacetan panjang sih di sini. Ya menurut gue sih karena transportasi umumnya itu bener-bener memadai banget, khususnya jalur keretanya itu bener-bener banyak banget. Selain itu juga jalur bisnya bener-bener komplit banget deh.
Dan karena mereka banyak pakai transportasi umum, otomatis banyak juga pejalan kakinya dan otomatis juga jalur pedestrian di sini itu luas-luas banget. Maka dari itulah ada fenomena menarik di Shibuya Crossing ini. Di jam sibuk, Shibuya Crossing ini total penyeberang tiap 2 menitnya bisa mencapai 2.500 orang, bener-bener sepadat itu. Pasti kita juga sering lihat ya Shibuya Crossing ini di film-film, dan gue inget banget scene menarik tuh di filmnya Fast Furious Tokyo Drift tuh kan, pas ketika dia drifting di sini dan orang-orangnya banyak pada kabur semuanya kan. Mungkin pada inget juga sih. Nyampe di Jepang malah beli ke toko kamera lagi. Beli apa kamu? Lenscam. Pasti hilang ya? Iya, kemarin Yes. jatuh, nggak sengaja. Dijatohin guys di Kyoto. Terus beli apa lagi? Mau beli kamera lagi sih. Enggak. Enggak ya? Udah bayar. Oke. Shibuya. Lantai 45. Untuk menuju rooftopnya Shibuya Sky, kita disuguhi visualisasi menarik nih di dalam liftnya. Berasa seolah-olah kita mau naik kemana gitu ya. Wow, it's just amazing. Wow, Takut. enggak sih? Wow, you're so high up. Jadi ini kita berada di ketinggian 229 meter dengan suhu sekitar 8 derajat Celcius dan anginnya kenceng sehingga dinginnya tuh jadi terasa lebih dingin lagi. Iya benar. Aduh, waduh. Oh my god. Dan Shibuya Sky ini bukan gedung tertingginya di Tokyo. Kalau kalian mau cari yang lebih tinggi, bisa ke Tokyo Skytree. Nah, kenapa sih kita pilihnya ke sini nggak ke Tokyo Skytree atau Tokyo Tower? Karena di sini tuh rooftopnya terbuka. Jadi kita bisa dengan puas lihat langit maupun Tokyo Skyline. Bagus banget sih di sini. Tapi kalian juga harus perhatiin ramalan cuacanya kalau mau ke sini. Karena kalau hujan deras atau cuaca buruk, Shibuya Sky ini ditutup walaupun kalian udah beli tiketnya. Jadi ya angus. Nah, kita beli tiketnya seharga 432.000 untuk 2 orang, belinya di aplikasi Klook, dan kita beli udah jauh-jauh hari sih sebelum kami sampai Jepang ya. Terus ya alhamdulillah kita pas kesini cuaca pas terang, cuma berangin aja. Ini hari ke-6 kita di Jepang dan gak kerasa bentar lagi udah habis saatnya kita pulang. Ini hari kedua di Tokyo. Ramai sekali Tokyo itu. Oh iya, sebelumnya di pagi harinya itu kita sempetin dulu untuk laundry semua pakaian kita yang udah mulai kotor di deket hotel. Tarifnya itu 400 yen kalau kita pakai mesin cuci besar, dan kalau pakai dryer itu 1 siklus 100 yen. Kita pakai 2 kali siklus jadi 200 yen. Setelahnya kita lanjut jalan-jalan ke Ginza buat shopping. Dingin ternyata di sini ya di Ginza ya. Yuk. Sesampainya di sana kita cukup kaget karena ternyata lagi ada Car Free Day, dan kebetulan ini kita datangnya di hari Minggu, dan emang di Ginza itu ternyata CFD-nya tiap Sabtu, Minggu, dan libur nasional di jam 12 siang sampai jam 18 sore. Kalau dari bulan Oktober sampai Maret tuh cuma sampai jam 17 sih, jam 5 sore. Dan luas banget. Jalannya di sini tuh luas banget. Ini jalan utamanya 4 lajur, kanan kirinya jalan untuk pejalan kaki luas-luas juga. Dan di Ginza, Miftah tuh beli sepatu Onitsuka Tiger yang kayak gini, dapat harga 12.350 yen, setara dengan 1.320.000 rupiah.
Udah dipotong tax free 10% dan diskon 5%. Fun fact-nya, sepatu yang dia beli di Jepang ini ternyata made in Indonesia. Dan kemarin gue lihat di Pondok Indah Mall, sepatu yang sama dijual kalau nggak salah harganya 2,8 juta bos. Nggak ngerti deh, kenapa kok di sini sepatu yang sama made in Indonesia harganya bisa 2 kali lipat lebih mahal daripada di Jepang. Kita udah pindah ke Asakusa guys. Setelah dari Ginza, kita ke Don Quixote yang ada di Asakusa. Gede juga store-nya, 7 lantai, jualannya macam-macam banget. Ada kebutuhan sehari-hari, ada snack, coklat, camilan yang bisa jadi oleh-oleh, souvenir, kaos, adult section juga ada. Macem-macem banget sih. Dan memang untuk hari ke-6 ini kita waktu yang santai, cuma shopping-shopping dikit. Terus setelahnya dari Don Quixote kita juga langsung makan malam, ramen halal lagi. Yang mudah dicari makanan halal tuh ya ramen halal. Terus kemudian balik lagi ke hotel karena keesokan harinya kita mau nge-trip ke Kawaguchiko. Kita dapat tiket untuk ke Kawaguchiko naik bis jadinya 2.200 yen, 220.000 per orang. Jadi Padahal di aplikasi udah habis. iya, di web tuh online bookingnya udah habis semua. Ya udah kita nekat aja, kita datang, alhamdulillah dapat. Sekarang kita mau sarapan dulu di Lawson. Kalau kalian berencana untuk pergi ke Kawaguchiko, jangan lupa kalian pesen juga tiket transportasinya jauh-jauh hari karena tiket kesini tuh laris banget. Opsinya ada 2, naik kereta ekspres Fuji Excursion dari Shinjuku Station dengan tiket seharga 4.130 yen sekali jalan per orangnya, atau naik bis kayak kita dari Shinjuku Bus Terminal dengan tiket seharga 2.200 yen sekali jalan per orangnya. Dan di Kawaguchiko ini kita pulang pergi, nggak nginep di sana. Tadinya sih mau nginep pas Sabtu Minggu, cuma sayang hotelnya tuh juga cepet banget full booknya. Sisa hotel-hotel mahal aja yang semalam harganya bisa sampai 4-5 jutaan rate-nya. Nah, pas sampai di Kawaguchiko, hal pertama yang langsung kita cari adalah rental sepeda buat jalan-jalan. Ketemulah sama rental skuter nih jadinya, skuter elektrik Rimo. Tarif sewanya itu 2.000 yen per 3 jam, 3.000 yen per 5 jam, atau 4.500 yen untuk 24 jam sewa. Nah, kita ambil yang 24 jam aja deh karena kita mau ngabisin waktu seharian di sini sampai malam. Selesai administrasinya, kita langsung dijelasin secara singkat cara pakainya sama Yuki-chan. Jadi ibunya ini baik banget, ngobrol bahasa Inggrisnya juga lancar dan mau ngasih tahu kita detail semuanya sebelum kita sewa skuternya. 3 km push here. Okay, I'll show you. Kick, go. Ah, I see. Oke. Yeay, langsung seneng banget nih kita keliling Kawaguchiko naik skuter ini. Kita langsung explore ke danau Kawaguchiko yang indah banget lewat jembatan yang membelah danau. Terus kita berhenti sejenak nih karena di sini kelihatan Gunung Fujinya. Dari SD aku pengen kesini guys. Cuma lihat di buku aja, lihat gambarnya. Sekarang beneran. Kita berada di jembatan ya persisnya nih. Bagus banget, Insya Allah. Dan emang seasik banget itu sih kita naik skuter listrik ini, kita nggak capek. Jadi tinggal pencet tombol doang udah ngacir dan jadi perhatian orang-orang. Apalagi yang pada naik sepeda tuh kayak ngiri deh mereka karena mereka harus capek goes. Sedangkan kita tinggal berdiri dan pencet tombol ngacir. Setelahnya kita berhenti di Oishi Park dan seperti biasa tempat wisata terkenal itu pasti rame banget wisatawan. Di sekitaran Oishi Park ini juga beragam ada resto dan cafe. Kita berhenti di salah satu kafenya buat nyobain strawberry whipped creamnya di sini. Enak banget.
sumpah. Setelah itu kita explore lagi sekitar, nemu satu jalan yang sepi banget, jarang orang lewat. Dan karena sepi dan ada hamparan tanah yang cukup luas, gue pun sempetin untuk sholat dulu di sini. Jujur guys, karena di sini kan jarang banget ya ada musola ya. Jadi kita seringnya tuh sholat di taman atau area terbuka. Yang penting sebelumnya udah wudhu duluan. Buat kalian muslim yang tinggal di Jepang, share dong di kolom komentar kalau bepergian ke sini gimana sih sebenarnya cara sholatnya yang paling enak gitu ya. Terus lanjut explore lagi di sekitaran Oishi Park. Kita cari tempat yang agak sepi biar lebih puas menikmati suasana di sini sambil cari spot-spot foto yang asik banget buat bikin kenang-kenangan selama di Jepang. Oke, jadi ini adalah hotel ketiga kita selama di Jepang. Ini di Rem Roppongi dan dalamnya kayak gini. Ini ketika kita buka lorong koridor, langsung di sebelah kanannya ini gantungan baju seuprit. Terus buat naruh sepatu di bawah sama buat naruh apalah di atas. Ada lampunya juga. Dan ini AC-nya belum kita nyalain. BTW AC di sini tuh bisa pemanas, bisa pendingin. Kita seringnya sih pemanas ya, karena pas musim gugur panas banget, dingin banget. Koridor kecil. Set, kopernya kita taruh sini, kurang lebih ukurannya 15 meter persegi. Dan tara, dia lagi pijet. Ini kursi pijetnya include ya dalam kamar. Boleh dibawa pulang. Nggak boleh, bawa pulangnya gimana? Hotel di Jepang tuh colokannya banyak banget. Tuh kita pakai travel adaptor. Yang paling banyak yang ini. Ini ya, oke. Light strip, terus lukisan pemandangan Tokyo. Kasurnya ini tuh sebenarnya queen size tapi lebarnya cuma 140. Jadi kalau buat 2 orang ya udah dempetan aja. Dan ini adalah jendelanya. Ini ada gininya tapi nggak bisa dibuka ya. Tapi sebelahnya sih bisa. View-nya kota Tokyo ya, nggak gitu kelihatan. TV 42 inch. Sini desknya. Terus dikasih complementary 2 mineral botol kecil. Ini mineral botol 2 liter kita beli 120 yen kalau nggak salah. Nah, ini tadi tempatnya sini nih buat masak air. Colokan-colokan di situ. Terus ini hotel yang kita nggak dapat free minum. Kemarin di Osaka kita dapat free minum. Di Kyoto dapat free minum, ini nggak ada, ini beli sendiri. Untuk kamar mandinya sini, ini cermin yang jadi kamar mandi juga, semuanya serba compact. Tapi nyangkut ya sama koper. Ya udahlah ya, gitu. Ini sebenarnya kamar mandinya bisa dibuka. Roller blind-nya. Toilet di Jepang khas banget dengan semua pencetan-pencetan ini, flush, bidet, bidet tau lah. Kalau yang di sini nggak ada lagu-laguannya. Terus ini sink, sini cerminnya gede banget, lengkap dengan tatakannya di atas sini sehingga kita bisa naruh macam-macam. Terus di sini untuk area showerannya, juga area shower, ada rain showernya juga dari atas. Terus bisa juga dibuka. Untuk tarifnya per malam di Rem Roppongi itu 2 jutaan dan kita spend 3 malam jadi total 6 jutaan. Lumayan juga untuk 3 malam. Keesokan harinya kita pindah dulu ke Ichi Hotel Hachobori dengan tujuan mendekatkan tempat menginap kita dengan Disneyland yang akan kita kunjungi paling terakhir sebelum kita pulang. Rate menginap di Ichi Hotel Hachobori kita dapat di 1,4 jutaan dikali 2 malam jadi total 2,8 jutaan. Oh iya, hampir semua hotel yang kita kunjungi selama di Jepang ukuran kamarnya itu lebih kecil daripada rata-rata di Indonesia. Walaupun tarif per malamnya di sini rata-rata lebih mahal daripada di Indonesia. Emang beda sih ya. Di hari ke-8 ini kita agak santai dan gak terlalu banyak ngerekam semua aktivitas kita. Kita mau ya udah santai aja menikmati hari-hari terakhir selama di Jepang gitu kan. Siangnya pun kita cuma ke Masjid Chamii Tokyo terus ke Shinjuku buat belanja lagi. Ya sebagai umat muslim kita pengen tahu juga sih di Jepang gimana ya masjidnya. Karena kan di sini populasi muslimnya sangat sedikit sekali dibandingin yang agama Shinto atau Buddha. First impression ketika masuk lihat masjid ini, wih masya Allah bagus banget dan arsitektural Turki banget. Kita sempetin untuk sholat duhur dan sholat asar dulu berjamaah di sini karena akhirnya di negara orang yang populasinya nggak banyak umat muslim tuh ada masjid tuh rasanya tuh seneng banget. Masjid Chamii ini walaupun dia yang paling
paling terkenal di Tokyo, ternyata luasannya nggak sebesar itu. Kalau dibanding sama ukuran masjid-masjid di Indonesia jauh lebih besar-besar, lebih luas dan lebih megah dari masjid ini. Ya wajar aja sih ya, karena populasi muslimnya dikit dibandingin di Indo gitu sih. Malam harinya kita datengin tim Lab Planets. Buat kalian yang mau ke Tokyo wajib banget deh ini jadi destinasi wisata kalian. Tiket masuknya 365.000 per orang. Kita beli via Klook. Perlu kalian ingat juga, tiket tim Lab ini salah satu yang laris manis banget. Kita beli tiket 2 minggu ya sebelum ke Jepang. Itu cuma dapat sisa tiket untuk jam 8 malam yang paling terakhir banget jadwalnya. Dan yang siang sorenya tuh udah sold out. Jadi ya perlu kalian antisipasi nih jauh-jauh hari. Dan yang paling menarik di tim Lab Planets ini tuh artworknya, keren-keren banget. Kita berasa kayak menyatu di dalamnya. Namanya Infinite Crystal Universe, bagus banget. Jadi ada ribuan lampu LED kecil-kecil yang menerangi kita dengan beragam kombinasi cahaya dan ada musiknya. Musiknya ini kayak apa ya? Kayak bikin kita tuh kayak menyatu gitu loh dengan artwork yang berada di dalam ruangan ini. Ini ada artwork yang menarik juga, Dance of Koi and People. Jadi kita diminta berjalan di air, ya airnya di atas mata kaki dikit. Dengan di bawahnya itu ada ikan-ikan, video ikan-ikan ya, gambar ikan-ikan yang ngelilingin kita. Nah, gambar ikan-ikan ini diproyeksikan secara real time, dirender secara real time berdasarkan posisi orang di ruangan tersebut tuh ada di mana. Jadi dia nggak video yang diulang-ulang, di repeat gitu loh, tapi setiap saat, setiap waktu itu bergerak, berubah sesuai kondisi di ruangan itu. Bagus banget tuh. Terus ada lagi ruangan apa ini ya? Ruangan bola-bola sih ya. Kalau mereka bilang sih expanding three-dimensional existence in transforming space. Jadi ya kita bisa berinteraksi dengan bola-bola ini, dipukul, didorong, ditidurin, semuanya bisa. Terus ada juga floating in the falling universe of flowers. Jadi kita diminta tiduran, melihat ke plafon, dan semuanya itu diproyeksikan gambar-gambar bunga-bunga mulai dari bermekaran sampai akhirnya layu dan menghilang. Terus ada yang terakhir nih, floating flower garden. Jadi ini tuh ada bunga-bunga asli yang dibikin naik turun dan wangi banget juga di sini. Lightingnya juga bagus, asli beneran totalitas sih artworknya di sini. Dan sebenarnya masih banyak lagi juga artwork yang lain, tapi ya emang kita nggak sempet recording semua satu-satu. Akhirnya tiba hari yang dinanti-nanti, yaitu ke Disneyland. Yeay! Jujur ini tuh impianku banget dari kecil, suatu saat bisa main ke sini dan akhirnya terwujud. Seneng banget. Kita sampai sini tuh jam 8 pagi dan ternyata antriannya udah sepanjang ini. Mari kita antri bersama ribuan manusia dari seluruh penjuru dunia. Sebenarnya aku udah tahu bakal rame karena udah sering cari tahu jauh-jauh hari, tapi nggak expect serame ini antriannya. FYI, kita udah beli tiket Disneyland tuh hamin sebulan lebih ya, pas masih di Indo. Waktu itu dapat harga 930 ribuan per orangnya. Oh ya, kalau kalian mau ke Disneyland jangan lupa download dulu aplikasi Disney Resort di HP masing-masing ya. Di situ kalian bisa lihat lengkap maps-nya Disneyland dan Disney Sea biar nggak nyasar. Soalnya tuh emang luas banget areanya. Selain itu bisa juga ngelihat semua wahana yang ada di sini dan seberapa panjang antriannya, semuanya lengkap banget. Jadi kita bisa pantau kapan aja lewat aplikasi. Nanti kita mau ke Beauty and the Beast. Bagus banget. Bagus banget, sampai ngantrinya panjang. Ini tuh belum habis, itu masih di ujung sana, ngantrinya sampai ujung sana. Kita beli DPA-nya, Disney Premier Access, biar nanti kita langsung masuk. Jadi DPA ini semacam tiket VIP yang nggak perlu ngantri. Cuma harus bayar lagi 200 ribu per orang per satu wahana. Jadi kalau mau ke wahana lain nggak ngantri, ya beli lagi DPA-nya. Belinya semua udah online ya lewat aplikasi tadi.
Baru masuk langsung gelap-gelapan kayak gini, ada apaan nih, bikin penasaran. Ternyata ini tuh semacam cerita pembukanya gitu loh, antara si pangeran buruk rupa sama si cantik. この輝くお城に若い王子様が住んでいました。どなたかいらっしゃる？こんにちは。あなた誰なの？この城の主人だ。顔を見せて。Habis itu kita lanjut naik cangkir putar nih buat ngelihat pertunjukannya. Bener-bener sebagus itu deh. Pokoknya aku tuh nggak bisa berkata-kata, cuman kayak terpesona, melongo. Wow, bagus banget. Di dalam kerasa cepet banget ya ternyata, tapi nggak nyesel deh bayar lebih buat masuk tadi. Bagus banget sih, kalau bisa pengen masuk lagi, tapi bayar lagi dong. Kita lanjut keliling-keliling lagi nih, foto-foto di depan kastil Disneyland, terus main ke wahana-wahana lainnya seru-seru semua nih. Mulai dari Pirates of the Caribbean, Mark Twain Riverboat, Buzz Lightyear, dan lain-lain. Seharian tuh ternyata nggak cukup loh buat naikin semua wahananya, soalnya lumayan banyak, tapi kalau kita sih puas, alhamdulillah. Oh ya, buat kalian yang muslim, di sini tuh ada musolanya. Jadi walaupun seharian main di Disneyland, jangan lupain kewajibannya ya teman-teman. Udah capek seharian keliling sampai kaki gempor, saatnya kita menanti parade malam. Konon katanya kalau kesini jangan lewatin parade malamnya, soalnya tuh keren banget. Sebenarnya siang tadi juga ada paradenya, tapi nontonnya sambil panas-panasan dan kita dapat di belakang, jadi nggak begitu kelihatan. Nah makanya 1 jam sebelum parade malam ini kita udah cari tempat biar bisa puas nontonnya dari deket. Jangan lupa beli camilan biar nggak kelaparan. Wah, bagus banget parade malamnya. Sampai nggak berkedip sedetik pun nontonnya. Indah banget pertunjukannya, dihiasi lampu berwarna-warni. Nggak bisa berkata-kata deh, pokoknya rasanya seperti mimpi deh aku di sini. Akhirnya tiba juga nih hari terakhir di Jepang. Sedih juga, tapi ya udah nggak apa-apa. Saatnya balik ke Indonesia, saatnya beraktivitas lagi ya. Di hari terakhir kita nggak kemana-mana, kita cuma check out aja langsung dari hotel menuju stasiun Tokyo untuk naik kereta Narita Express. Karena emang baliknya ke Indonesia kita tuh dari Bandara Narita langsung ke Soekarno Hatta. Untuk tiketnya Narita Express tuh harganya 3.070 yen atau setara 300 ribuan rupiah dengan total durasi perjalanan sekitar 2 jam. Dan sesuai janji kita di awal, kita bakal jabarin nih pengeluaran kita tuh habis di mana aja sih. Ini pengeluaran paling mahal pertama tiket pesawat 17.393.000, hotel 15.450.000, belanja 9 juta, terus transportasi selama kita di Jepang itu 8.900.000, makan 6.800.000 10 hari, lumayan juga ya. Terus untuk wisata bayar tiket masuk apa segala macem, terus asuransinya 860.000 buat berdua, internet pakai Java MiFi selama 10 hari 600.000 dan laundrynya 113.000. Kalau untuk detailnya lumayan panjang nih, kalian bisa lihat sendiri di sini ya, panjang deh. Dan ini bervariasi ya, ini kan pengeluaran kita, masing-masing orang punya preferensi berbeda dan cara belanja yang berbeda segala macam ya, bisa jadi lebih murah, bisa jadi lebih mahal. Ini cuma preferensi aja. Selesai sudah video kita kali ini, trip ke Jepang. Terima kasih banyak yang udah menonton sampai detik ini. Nih video paling panjang yang pernah kita bikin. Semoga menginspirasi. Jangan lupa subscribe channel Wicak Miftah, follow Instagram kita Wicak Miftah Jana, follow TikTok kita juga Wicak Miftah, dan sampai jumpa lagi di episode-episode trip selanjutnya. Dadah, terima kasih udah menonton.